sih sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana masih relevan pada saat ini. Bahkan kalau kita di kalangan mahasiswa atau kalangan intelektual, jika kita membaca bukunya Michael Hart, 100 pemimpin berpengaruh di dunia, yang mana Nabi Muhammad itu diletakkan pada nomor 1. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu mempunyai karismatik atau wibawa yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin besar lainnya di dunia ini. Nah, kawan-kawan, saya ingin memegang buku yang saya sangat tertarik membacanya. Dan buku itu ditulis oleh Profesor Dr. Hussein Muiz, yang mana yang paling menarik adalah untuk generasi milenial, terutama yang mengagumi Caknu, itu kata pengantar buku ini pertama adalah MH Ainun Najib atau Caknu, kedua adalah Dr. Muhammad Nur Samad Kamba. Judul bukunya boleh kawan-kawan baca, Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad SAW dari dakwah Mekah hingga Piagam Madinah. Kawan-kawan, jika kita membaca sebuah politik, banyak kawan-kawan atau teman-teman kita generasi milenial itu sebenarnya tidak jadi masalah sih kalau untuk menambah sesuatu referensi. Banyak kawan-kawan kita yang terutama mahasiswa, terutama mereka yang belajar ilmu politik itu, ada yang belajar tentang politik Indonesia, ada yang belajar tentang politik pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh negara China seperti Mao Zedong, kemudian tokoh-tokoh di Eropa, terutama di karangan para pemikir-pemikir filsafat Prancis itu sangat fenomenal, kemudian Inggris, kemudian bahkan yang paling banyak dicontoh saat ini atau pemikiran yang diambil itu adalah pemikiran politik-politik Amerika, pemikiran-pikiran postmodern dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menyentuh kalau menurut saya dari struktur masyarakat paling bawah itu adalah politiknya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana politik atau gagasan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Rasulullah tidak menjadi seorang presiden ketika itu dalam sebuah negara, tapi Rasulullah bisa mempersatukan kaum Yahudi, kemudian kaum Nasrani, Islam, dalam suatu bingkai kedamaian, dalam suatu bingkai ketenangan bernegara ketika itu, yakni di negeri Madinah. Apa sih kawan-kawan konsep Nabi besar Muhammad SAW? Nah, inilah yang mana kita pada saat ini atau di era ini banyak sekali permasalahan, terutama di negara kita Indonesia ini, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang sulit untuk dipersatukan. Kenapa? Apa sebenarnya penyebabnya? Mungkin kawan-kawan bisa jawab sendiri dengan terus banyak membaca literasi-literasi yang banyak, literasi yang penuh dengan isi ilmu pengetahuan. Nah, menarik kawan-kawan, mohon maaf bukan maksud menggurui, tapi kita berbagi, kemudian dalam nuansa diskusi dialektika. Nah, buku ini ada suatu menarik, kalimat yang menarik di halaman 26, yakni gagasan risalah Nabi Muhammad, yakni rahmatan lil alamin, tidak akan pernah relevan dengan pendekatan hukum. Ia hanya bisa relevan dengan pendekatan akhlak. Nilai-nilai akhlak yang universal itulah yang rahmatan lil alamin.
bukan kompilasi hukum Islamnya. Masyarakat manapun, peradaban kapanpun, serta latar belakang kebudayaan apapun akan selalu menerima dengan lapang hati nilai-nilai universal dalam jalan kenabian Muhammad SAW, yakni kedaulatan, independensi, penyucian jiwa, kebijaksanaan, kejujuran, dan kasih sayang, serta nilai-nilai kebebasan, saling menghargai dan mengedepankan musyawarah. Nah, ini sebenarnya kalau kita membaca kalimat ini, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebebasan. Tapi kebebasan itu tidak terlalu bablas, kawan-kawan. Bukan kita bebas sebagai seorang laki-laki ini kita telanjang di depan umum, kemudian kita minum arak di depan masyarakat umum, kita minum bir di tempat masyarakat umum, kemudian kita mencaci maki. Bukan itu, kawan-kawan, bukan itu. Dan kemudian saling menghargai. Inilah yang sulit kita lakukan, saling menghargai satu sama lain. Karena mengapa? Egoisme yang harus kita merdekakan di dalam diri kita. Kalau itu sudah kita merdekakan di dalam diri kita, maka saya yakin saling menghargai satu sama lain itu pasti akan tercipta dan terlaksana dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kata orang-orang tasawuf atau kaum sufi itu, sebenarnya di dalam dirimu itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan di dalam diri saya juga ada kalimat Rasulullah. Kita diikat oleh itu semua sehingga kita bersaudara sebagai kaum muslimin dan muslimat. Nah, inilah. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah mengedepankan musyawarah dalam segala permasalahan, dalam segala problem kehidupan. Bagaimana kita mengedepankan musyawarah, saling menemukan solusi dalam setiap permasalahan, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu, marilah kita lebih bijak lagi untuk selalu membaca, kemudian mempraktekkan ilmu yang sudah kita miliki, sehingga tercipta kedamaian demi kedamaian dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang paling kita inginkan adalah husnul khotimah di akhir hayat kita nanti. Masya Allah, ini adalah suatu cita-cita yang amat tinggi. Cita-cita yang paling hebat itu, kalau menurut saya yang masih bodoh ini, sebenarnya cita-cita bagaimana kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itulah yang dicari. Sebenarnya dunia ini ya memang panggung sandiwara, kalau kata God bless, sedang gurau kalau di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita mudah-mudahan senantiasa bisa mengamalkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, karena memang harus diakui Nabi Muhammad adalah panutan bagi seluruh alam semesta yang mereka mengetahui. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton channel YouTube saya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu beraktivitas dengan baik dan mudah-mudahan kita selalu bahagia dalam kehidupan sehari-hari kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi